Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Video ini bukan bagi Anda yang menyatakan bahwa Tuhan bisa Anda pikirkan. Video ini juga bukan bagi Anda yang meyakini bahwa Tuhan mempunyai wujud. Video ini juga bukan bagi Anda yang meyakini bahwa Tuhan bisa Anda temui secara nyata. Nah, bila itu semua keyakinan Anda tentang Tuhan, skip video ini. Anda tidak perlu menonton video ini. Saya akan mulai dari premis yang ini. Tuhan melampaui akal pikiran, sehingga Tuhan tidak bisa dipikirkan. Dalam bahasa Jawa juga ada tan keno kiniro, tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa dikira-kira atau tidak bisa dibayangkan dan tidak menyerupai apapun juga. Jadi bila Tuhan itu tidak bisa dipikirkan, melampaui pikiran, melampaui akal pikiran, tidak berwujud, tidak berupa apapun juga, dan tidak bisa didekati dengan wujud apapun juga. Oke, ini premis ya, ini yang akan saya hubungkan dengan tadi. Bahwa ketika Anda meyakini bahwa Tuhan itu melampaui pikiran, tidak bisa dipikirkan, bahkan kita nggak bisa memikirkan Tuhan. Kemudian Tuhan itu tidak berwujud, tidak menyerupai apapun juga yang ada di alam semesta ini. Oke, kalau demikian, maka apakah kita bisa merasakan Tuhan yang seperti itu? Oke, jeda sebentar ya. Apakah kita bisa merasakan Tuhan yang seperti itu? Nah, bagi Anda yang mengatakan dengan jujur bahwa Tuhan itu bisa berwujud, Tuhan itu bisa dipikirkan, Tuhan itu bisa ditemui, maka saya membenarkan kalimat kalau Anda bisa merasakan Tuhan. Karena Anda bisa memikirkan Tuhan, Anda bisa membayangkan Tuhan, bahkan mungkin Tuhan yang Anda yakini bisa berwujud, mewujud dalam bentuk apapun juga. Maka di situ Anda bisa merasakan Tuhan. Tetapi bila kalimat yang tadi, Tuhan yang melampaui akal pikiran, Tuhan yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak menyerupai apapun juga, tidak berwujud, apakah Anda bisa merasakan Tuhan? Bukankah apapun yang Anda rasakan, itu dimulai dari apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda bayangkan, apapun yang Anda persepsikan, apapun yang Anda wujudkan di dalam pikiran, kemudian Anda bisa merasakan itu. Bila Anda yakin bahwa Tuhan itu melampaui pikiran, bila Anda yakin bahwa Tuhan itu tidak bisa dipikirkan, seharusnya Dia juga tidak bisa dirasakan. Oke, sekali lagi. Bila Anda meyakini bahwa Tuhan itu melampaui pikiran, bahwa Tuhan itu tidak bisa dipikirkan, maka seharusnya Dia tidak bisa dirasakan. Karena sesuatu yang bisa Anda rasakan adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh pikiran. Sesuatu yang bisa Anda rasakan adalah sesuatu yang paling tidak selevel dengan pikiran Anda. Sesuatu yang bisa Anda rasakan adalah sesuatu yang sefrekuensi dengan pikiran kita. Nah, sekarang terserah Anda. Bila Anda ingin tetap mengatakan bahwa saya bisa merasakan Tuhan, maka premis awal harus diganti. Artinya bahwa Tuhan bisa Anda pikirkan, Tuhan tidak melampaui pikiran.
kalau Anda memang mau merasakan Tuhan yang seperti itu. Tetapi bila premis awalnya yang dipertahankan, bahwa Tuhan melampaui pikiran, Tuhan tidak bisa dipikirkan, maka itu sekaligus Tuhan tidak bisa dirasakan. Sekarang pikirkan baik-baik. Sekali lagi, bukankah apa yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang bisa kita tangkap lewat pikiran? Bukankah apa yang kita rasakan dan apa yang bisa kita rasakan adalah sesuatu yang masuk di dalam frekuensi pikiran Anda? Nah, saya membahas kalimatnya supaya kita tahu tentang apa yang kita ucapkan dan tidak terbolak-balik dengan apa yang kita yakini. Dan ini kembali kan kepada keyakinan kita. Ada orang yang meyakini bahwa Tuhan itu bisa dibayangkan, dipikirkan. Bahkan ketika dia berdoa, dia bisa membayangkan Tuhan. Nah, kalau itu sekali lagi, saya setuju, Tuhan bisa Anda rasakan. Tetapi bila yang tadi, apalagi mengatakan Tuhan itu bukan imajinasi saya, Tuhan itu bukan halusinasi saya, Tuhan itu bukan ilusi saya, Tuhan itu bukan delusi saya, tetapi saya bisa merasakan. Loh, kembali lagi, bukankah sesuatu yang bisa Anda rasakan itu bisa Anda imajinasikan? Bukankah sesuatu yang bisa Anda rasakan adalah sesuatu yang bisa Anda pikirkan? Bukankah sesuatu yang bisa Anda rasakan itu adalah yang berada di dalam pikiran atau sefrekuensi dengan pikiran Anda? Bila Anda tidak bisa merasakan apapun juga, maka hal itu di luar pikiran Anda. Maka kemudian dalam terminologi Jawa ada istilah suwung, ada istilah alam gung liwang liwung. Karena di dalamnya tidak ada pikiran, tidak ada perasaan yang timbul karena dia berada di luar frekuensi pikiran kita. Sesuatu yang ditangkap oleh pikiran bisa kita rasakan. Nah, sekarang mari kita teliti kembali. Bagi Anda Tuhan itu bisa Anda pikirkan tidak? Bagi Anda Tuhan itu melampaui pikiran tidak? Bagi Anda Tuhan itu selevel dengan pikiran Anda atau tidak? Bila dia dikatakan di luar pikiran, tidak bisa kita pikirkan, melampaui pikiran, maka seharusnya Anda tidak bisa merasakannya. Sahabat Bahtera, saya hanya ingin mengajak untuk meneliti kalimat itu dan kembali untuk mengatakan bahwa kalau kita mempunyai premis awal, paling tidak kesimpulan atau argumentasi kalimat setelahnya itu sesuai dengan premis awal. Nah, sekarang tergantung Anda. Premis awalnya apa? Apakah Anda mempunyai premis awal Tuhan bisa dibayangkan, Tuhan bisa dipikirkan? Kalau itu maka Tuhan bisa Anda rasakan. Tapi kalau premis awal bahwa Tuhan tidak bisa dipikirkan, melampaui pikiran, tak tersentuh oleh pikiran, maka otomatis hal-hal yang seperti itu tidak akan bisa Anda rasakan. Mari kita rayakan hidup, tetap berbuat baik, bermanfaat bagi sesama, saling tolong-menolong dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.